Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Coffee Morning dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini Coffee Morning kembali hadir menemani Anda dan selama sejam ke depan akan memberikan informasi yang menarik dan juga informatif seputar kota Samarinda dan sekitarnya. Bersama saya Roman Hidayat, kita akan segera mulai Coffee Morning kita pada pagi hari ini. Dan pemirsa Coffee Morning, sebelum kita mulai, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kabar Anda selalu baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan dan perlindungan, terutama dalam masa pandemi COVID-19 hari ini. Baik pemirsa, untuk mengawali Coffee Morning kita pada hari ini, tema kita adalah konser amal musisi peduli COVID-19 dan telah hadir bersama saya Bapak Yusuf Kun selaku Ketua Papri Samarinda dan juga Bapak King sebagai bagian program dari Papri Samarinda. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Akhirnya gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar hari ini baik, sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sekali, senang sekali ada di sini Pertama kali ya Bapak. Gimana nih Pak persiapan Bapak sendiri untuk menghadapi new normal? Kita sudah tahu nih, kita sudah diberikan kelonggaran oleh pemerintah untuk melakukan aktivitas seperti biasa, tetap melakukan pekerjaan, namun tetap protokol kesehatan dari Bapak Bapak Yusuf ya. Bapak Yusuf sendiri bagaimana? Ya alhamdulillah, artinya setelah melewati masa 3 bulan ya dari bulan Maret kemarin sampai dengan saat ini, kami berharap dengan kondisi new normal ini kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, karena dengan adanya COVID-19 ini yang dampaknya luar biasa sama sekali untuk kita semua, terutama para teman-teman musisi ya. Karena begitu COVID-19 ini ada, pandemi ini berada, hampir semua teman-teman musisi itu tidak bisa melakukan aktivitas untuk yang memang penghasilannya dari domain musik, seperti di kafe kan tutup semuanya. Jadi mudah-mudahan dengan new normal ini kafe-kafe bisa kembali buka, mall bisa kembali buka, restoran bisa kembali buka, sehingga teman-teman musisi yang berasal dari Samarinda ini bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan Bapak King? Sulit ya yang harus kami lewati, pertama yang saya rasakan juga pribadi dan juga yang dirasakan oleh rekan-rekan musisi yang lain ya. Makanya dengan konser amal ini yang mau kita adakan hingga beberapa hari lagi ini, kita mau menyambut new normal ini dengan penuh rasa optimisme dan bagaimana cara kita menghadapi pandemi ini dengan berjuang tentu saja sekuat tenaga dengan kami sebagai musisi ini bagaimana cara menghadapinya. Gitu. Berarti ini juga merupakan masa di mana kita bangkit kembali Pak ya, terutama bagi musisi untuk kembali beraktivitas seperti biasa dan juga membangun perekonomian para musisi dan seniman kembali seperti itu Pak ya. Nah, mungkin pemirsa di rumah masih belum tahu nih Pak, apa sebenarnya dari Papri itu sendiri. Jadi apa latar belakang dan tujuan kenapa Papri ini dibentuk? Baik, mungkin saya bisa menjawab. Sebelumnya saya ucapkan kepada pemirsa semua, salam musik Indonesia, kita semua satu. Salam musik Indonesia, kita semua satu. Itu semboyan dari Papri. Jadi Papri ini sendiri adalah singkatannya, yaitu Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia. Ini didirikan oleh Bapak Tantowi Yahya dulu ya. Nah, sekarang diketuai oleh Bapak Hendro Priyono, Purnawirawan Jenderal TNI Hendro Priyono. Mungkin saya bisa memberikan sedikit maksud dan tujuan Papri ini sendiri dibentuk. Itu yang pertama, yaitu untuk membina dan mewujudkan persatuan dan kesatuan semua insan musik yang dilandasi semangat gotong royong. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kemudian meningkatkan kesadaran berorganisasi serta solidaritas di kalangan insan musik. Jadi yang pertama itu membina dan mewujudkan persatuan, kemudian yang kedua meningkatkan kesadaran untuk berorganisasi. Kemudian yang ketiga, mendorong dan meningkatkan pengetahuan serta kreativitas di bidang seni musik dengan mengutamakan kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan hidup dan para anggota dari Papri.
Jadi bukan hanya yang tadi saya sebutkan di 3 poin, tapi di sini juga kalau bisa nih kita Papri ini bisa meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Kemudian menciptakan kode etik profesi dan suasana kerja yang aman, tertib, sehat, serta saling menghormati di dalam dunia musik. Itu tujuan yang kelima. Kemudian yang keenam, berperan aktif dalam pengembangan seni budaya nasional, khususnya dalam bidang seni musik dan lagu-lagu Indonesia, serta berusaha mempertahankan dan memelihara lagu-lagu musik Indonesia agar tetap menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Nah, ini tujuan yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ikut berperan serta dan menunjang usaha pemerintah dalam meningkatkan ketahanan seni budaya Indonesia. Yang kedelapan, meningkatkan apresiasi seni, khususnya seni musik di kalangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Yang kesembilan, menjadi wadah informasi dan komunikasi seni musik bagi masyarakat pada umumnya dan insan musik pada khususnya. Dan yang ke-10, membina dan meningkatkan secara aktif dengan organisasi-organisasi musik di dalam maupun di luar negeri. Ke-11 yang terakhir nih. Ya, keren Pak ya. Berarti memang banyak sekali tugasnya Pak ya. Iya Pak. Yang ke-11 yaitu memperjuangkan secara aktif agar karya cipta musik Indonesia ini mendapat perhatian dan apresiasi di dunia internasional. Berarti memang dari seniman sendiri ketika menciptakan sebuah karya juga tetap ada aturan baik dalam menciptakannya dan juga menjaga dan bagaimana menjalankan seperti itu Pak ya. Benar. Jadi ada 11 poin. Kalau bisa kita simpulkan dari 11 poin ini, bagaimana Papri ini dibentuk untuk menjadi rumah para musisi atau penggiat musik, insan musik, supaya rumah ini bisa memberikan aturan-aturan, arahan-arahan agar para musisi ini atau insan musik ini satu, dilindungi dalam berkarya, yang kedua ada arahan, yang ketiga tidak serta-merta sendiri-sendiri, jadi terorganisasi. Nah, itulah intinya seperti itu. Dan yang keempat lagi, rumah ini, Papri ini, rumah kita ini bisa menjadikan kesejahteraan buat para anggotanya. Seperti itu. Jadi untuk dari tugasnya ini memang sangat diawasi seperti itu Pak ya, untuk para seluruh musisi seperti itu. Nah, kalau memang ini kan dari Papri Samarinda nih Pak, berarti untuk awalnya itu berarti memang ada dari pusat kemudian menjurus ke masing-masing daerah seperti itu ya. Benar. Bagaimana Bang? Apa tadi? Berarti memang Papri Samarinda ini cabang dari pusatnya seperti itu. Iya, cabang dari pusat. Jadi kita di Samarinda ini berusaha mengumpulkan talent-talent musisi daerah ini. Jadi untuk memperkuat basis kita yang ada di pusat. Jadi membuat Papri ini menjadi satu. Itu yang bisa saya jelaskan. Dan juga kekuatan kita ini ya berasal dari apa namanya Pak kalau bisa disebut itu? Dari teman-teman musik. Ya, dari teman-teman musik itu yang bisa kita kumpulkan dan juga bisa kita berikan gambaran bahwa Papri ini sebagai wadah untuk berkarya dan juga sebagai wadah untuk menyatukan visi misi kita selama ini yang tercerai-berai, dan itu juga ya termasuk semua golongan musik ya. Jadi kita tidak membatasi apa yang namanya di sini ada musik tradisional, dangdut, pop dan lain sebagainya. Itu semua kita rangkum di sini. Semua aliran musik di sini. Jadi kalau mau mau menemukan musisi atau band atau apapun, cari saja ke Papri. Itu ada Pasti semua ada. Kami semua lini ada di sana kami kumpulkan, dan kami juga tidak terbatas dari generasi ini generasi itu. Jadi kita blend semuanya di sini, tua muda kami bergabung bersama di sini. Justru dengan bergabungnya seperti itu tidak dibedakan baik berdasarkan generasi, jadi yang generasi muda juga bisa belajar dari generasi sebelumnya gitu Pak ya, karena memang
mungkin beberapa milenial itu mungkin banyak yang belum tahu tentang musik pada zaman dulu seperti apa, jadi kan Iya. bisa menambah wawasan mereka. Nah, untuk Papri Samarinda sendiri udah terbentuk berapa tahun nih Pak? Jadi Papri sendiri, Papri ini kan sebenarnya didirikan pada tanggal 27 Februari tahun 1987 di Jakarta. Pak, ya, Iya. Namanya itu pertama didirikan tuh namanya Association of Singer, Composer and Musician of the Republic Indonesia. Jadi asosiasi penyanyi, komposer musik, ya, dan musisi Republik Indonesia. Kemudian berubah namanya menjadi Papri, Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia. Nah, Samarinda sendiri itu baru dibentuk tanggal resminya itu kemarin tanggal 5 Februari tahun 2020 kemarin. Oh, berarti Jadi masih baru Pak ya? berapa bulan tuh berarti itu? Februari, Maret, April, Mei, Mau 4 bulan. Juni, mau 5 bulan Mau nih 5 sekarang, bulan. mau 5 bulan. Jadi masih baru lah Papri ini. Nah, tujuan dibentuk ini sebelumnya tuh ada Papri sebenarnya, cuman karena mungkin masa jabatannya sudah habis, akhirnya dipilihlah kembali untuk pengurus yang baru itu pada 5 Februari 2020 kemarin. Nah, di sini kita ingin merangkul semua elemen musik nih, kita pengen semua kita rangkul. Kalau dulu sebenarnya para seniman, para pemusik ini sendiri-sendiri ya kalau boleh dikatakan ya. Ada beberapa band itu main sendiri, kemudian ada musisi yang bersolo karir sendiri, itu belum ada organisasinya. Nah, dengan maksudnya dibentuknya Papri di Samarinda ini menjadikan wadah buat mereka nih. Apa sih informasi yang bisa kita dapat? Nah, tentunya kan kita kalau kita bergabung dengan Papri, satu informasi yang update dari pusat kita selalu ada. Kemudian ya alhamdulillah nih Pak, syukur alhamdulillah kemarin itu dalam masa Covid 2020 ini ya, 3 bulan hampir 3 bulan ya, Maret, April, Mei, itu kan tidak ada penghasilan sama sekali. Kemarin di bawah organisasi Papri ini kita mengusulkan untuk tahap pertama bantuan kepada teman-teman musisi ini dengan Dinas Pariwisata. Alhamdulillah berhasil disetujui. Jadi kami mendapatkan bantuan dari Dinas Pariwisata. Terima kasih juga kepada Dinas Pariwisata yang telah peduli kepada seniman-seniman musik yang ada di Samarinda ini. Walaupun istilahnya tidak bisa diukur dengan berapa jumlahnya, tapi ini sangat membantu buat teman-teman musisi. Alhamdulillah. Dan ini kami lagi mengusulkan lagi untuk yang tahap ketiga. Mudah-mudahan ini disetujui lagi dan anggota kita ini semua bisa mendapatkan bantuan dari Dinas Pariwisata. Nah, inilah fungsi maksud saya. Sebagai organisasi itu, kalau kita bergabung di sini, artinya ada bantuan seperti ini kita bisa mendapatkan dari pemerintah. Tapi kalau kita tidak tergabung dalam Papri, nah ini kita mungkin saya sebagai musisi ya saya nggak tahu informasi apa-apa gitu. Bingung mungkin mau melangkahnya ini kemana, Ya, supaya tidak ada benar. arahan dan juga tidak ada yang menaungi dari artisnya itu sendiri. Benar. Terus ini salah satunya. Terus yang kedua lagi, kita ingin Papri Samarinda ingin berikan standarisasi. Standarisasi itu kalau saat ini misalnya nih pemain musik mengisi di suatu acara, itu harganya kan berbeda-beda tuh. Ada yang sekian, ada yang sekian. Nah, dengan adanya Papri inilah kita yang tadi saya bilang rumah kita ini yang memberikan nanti arahan dan standarisasi. Oh, untuk musisi Papri, tentunya kan kalau yang masuk tergabung dalam Papri ini kan yang sudah kita seleksi ya. Iya. Artinya ini memang benar-benar pantas atau ini memang benar musisi yang sudah memang kita kita validasi. Artinya saya mau bergabung sama Papri. Oh benar dia musisi dan sudah pernah main di sini. Kemudian kualitasnya kita sudah tahu. Nah, dari sinilah kita akan membuat standarisasi nanti. Jadi sehingga tidak ada lagi perbedaan angka, tidak ada lagi kecemburuan sosial, kemudian tidak ada lagi prasangka-prasangka yang begini begitu. Nah, itu yang kita mau meluruskan. Artinya
bergabunglah ke kami ini supaya kita sama-sama satu gitu loh. Dan saling mengenal juga. Dan Pak, saling ya, mengenal satu sama juga, lain, benar. terutama sesama musisi dan juga artis di Samarinda seperti Benar. itu. Berarti karena ini masih baru Pak ya, di awal terbentuknya kemarin, berarti tugas beratnya adalah mengumpulkan seluruh musisi, pemusik dan pencipta lagu yang ada di Samarinda untuk ibarat kita mendata dulu, betul? Benar Ya? sekali. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Jadi menyatukan orang dengan visi misi yang beda, musik yang karakternya beda-beda sangat susah sekali. Makanya kita mencoba dengan pelan, step by step, dan dengan penuh kesabaran. Itu saja. Berarti kendalanya kemarin apa aja nih Bang King pada saat mendata, mengumpulkan seluruh teman-teman musisi yang ada di Samarinda? Biasanya sih kita kalau ini kan kita hubungin dikumpulkan via WA gitu ya. Kita kumpulkan, kita buat grup. Kendala pertamanya ya, kalau yang tidak tahu kan pasti untuk apa ini? Ini masih banyak pertanyaan, terus mereka keluar atau cuman kita dengan penuh kesabaran kita beri arahan, beri penjelasan di situ sambil dengan juga kadang-kadang kalau misalnya kita adakan seperti pertunjukan, seperti main di suatu tempat, di situ selalu kita selipkan ajakan dan pemberitahuan kepada seluruh musisi-musisi lokal di Samarinda ini untuk bergabung dengan kami dan memberitahu bahwa kita ini ada. Dan itu akan terus berlanjut di setiap kesempatan. Ya kalau saya boleh tambahkan, kendalanya ini kan mungkin beberapa dari teman-teman musisi ini kan belum tahu saja. Artinya ini organisasi apa sih Papri, ini apa sih? Terus ada yang bertanya apa sih tujuan, misi dan visi. Nah ini kalau pertanyaan seperti itu sih ya kita agak ini juga ya. Artinya sebenarnya intinya tuh kita ingin mempersatukan aja dulu. Tujuan utamanya itu bagaimana kita para seniman musik ini bisa bersatu di organisasi ini, kita bisa dalam kebersamaan di sini, sehingga kita punya aturan, punya arahan, kemudian dan juga kedepannya para musisi ini kan kita kompetensinya kan berbeda-beda tuh, ya kan? Ibarat nih yang memang ada pengetahuan yang jauh lebih bagus, ada yang skillnya jauh lebih bagus, ada juga yang biasa-biasa saja. Nah inilah nanti yang bisa kita sharing di situ. Karena kedepannya nanti program Papri ini kan terkendala sama COVID ya. Betul. COVID ini kita akhirnya ruang gerak kita terbatas, kita juga tidak bisa berkumpul. Tapi kedepannya program dari Papri ini salah satunya meningkatkan kompetensi para seniman musik ini juga di situ. Salah satunya nih seperti ada nanti klinik buat teman-teman. Jadi kalau ada yang merasa mau mengupgrade atau merasa ada yang mau sharing, itu nanti terbuka di sini. Jadi yang punya keahlian macam-macam nih ya. Ini ada yang musik jazz, ada yang musik rock, ada yang musik dangdut, misalnya ada yang musik pop, ada yang musik etnik. Nah, nanti di sini kita bisa bersinergi. Jadi artinya saling memberikan masukan, jadi saling memberikan informasi. Jadi kita ini tujuan utamanya itu kita ini juga suatu saat itu tidak hanya mengikut dari Pulau Jawa. Artinya dari Pulau Jawa kita mendengar Pulau Jawa ini seperti ini kita mengikut. Tapi kita bisa jadi barometer juga di rumah sendiri. Dan juga itu. dari kita harus punya ciri khas dan cara kita memperkenalkan keluar juga itu juga harus ada yang diingat seperti itu Pak. Ya, makanya salah satu tujuan utama Papri inilah meningkatkan seni budaya ya. Artinya Kalimantan ini terutama Samarinda ya. Samarinda ini potensi musiknya luar biasa untuk tradisional ya. Luar biasa itu ada bermacam etnik di sini. Ada Kutai, Banjar, Dayak. Di sini semua mempunyai ciri khas. Saya lebih ini kalau bisa kita meningkatkan potensi yang ada ini untuk lebih ke dunia nasional bahkan internasional. Jadi seperti itu. Oke, nanti mungkin kita akan bahas lagi Pak ya, kita akan jadi terlebih dahulu. Baik pemirsa Coffee Morning, kita akan kembali lagi saat lagi masih bersama Papri Samarinda, tetap bersama kami di Coffee Morning.
Ayah, pasanglah internet. Biar Arul gampang ngerjain tugas. Mau bayar pakai apa, Rul? Pasang internet kan mahal. Pjanic with a bit of time. Matic for the block. Makanya pakai Fastnet, internetan sepuasnya, siaran TV full channel tanpa paket. Waduh, main game aja kerjaan kamu. Tugas sudah selesai belum? Sudahlah, Fastnet. Internetan tanpa kuota, nggak perlu mahal. Fastnet, terjangkau dan berkualitas. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Baik pemirsa Coffee Morning dimanapun Anda berada, masih bersama saya Roma Hidayat di Coffee Morning dan juga masih ditemani dengan Bapak Yusuf dan juga Bapak Im dari Papri Kota Samarinda. Nah tadi kita sudah membahas bagaimana awal terbentuknya Papri. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya, sudah berapa banyak ibaratnya anggota yang sudah terdaftar di Papri Kota Samarinda ini? Mungkin Pak Yusuf bisa menjelaskan. Sampai saat ini data yang masuk ya, jadi yang masuk itu memang satu terkait dengan bantuan yang kemarin yang kita ajukan
kemudian dari data itu juga kan kami berencana itu kita jadikan sebagai acuan untuk berapa musisi yang sudah memberikan data ya. Betul. Itu sebelumnya itu ada 160 orang, kemudian yang tahap kedua ini ada 175 orang. Berarti kurang lebih ada 325 ya, kurang lebih 135 orang. Betul. Kurang lebih ada 135 orang yang sudah terdaftar di organisasi Papri Samarinda ini. Oke. Kemudian bagaimana dengan ibaratnya musisi-musisi yang belum terdaftar? Apakah ada cara untuk bergabung misalnya seperti itu? Mungkin Bapak bisa menjelaskan? Caranya sebenarnya mudah saja. Mungkin ini cuman Papri ini kan kita nih maksudnya dari mulut ke mulut aja dulu Iya. kan. Ada teman yang ini. Cuman kita bisa kunjungi website kita, bisa Pak ya? Boleh. Ya. Untuk mengenal kita lebih jauh, dan di situ ada wadah untuk menghubungi kita atau siapa di situ, kontak personnya siapa, itu bisa dilakukan seperti itu. Untuk jadi silahkan saja kunjungi website Papri sendiri untuk ada di situ kalau mau menghubungi. Kalau yang belum tahu nih, Iya. bisa Mungkin dilakukan. bisa disebutkan websitenya Pak. Jadi teman-teman yang nonton, pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan bisa mengunjungi. Websitenya apa? Papri Samarinda Papri Samarinda. .net. Sebentar ya. Papri Samarinda apa nih? Oke. Sambil menunggu. Sambil ini nanti ya saya ini. Kemudian karena ini bercabang ke daerah Samarinda seperti itu, apakah berarti memang di pusatnya biasanya mengadakan rapat nasional atau rapat kerja seperti itu untuk membahas tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan selama mungkin 1 tahun periode atau beberapa periode yang akan datang seperti itu? Nanti kalau untuk di lingkup cabang, ini kan DPC Samarinda ya, artinya Dewan Pimpinan Cabang Samarinda, itu akan ada raker. Sebenarnya raker itu kemarin kita rencanakan tuh di akhir Maret 2020. Dikarenakan COVID ini akhirnya memang tidak kita pending sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Artinya kalau sudah memang kondisi COVID ini kita sudah mulai berkumpul atau kita sudah bisa melaksanakan, mungkin kita akan laksanakan secepatnya. Memang ada alternatif untuk lewat Zoom atau lewat apa, tapi kayaknya kurang efektif sih kalau menurut saya. Artinya untuk apa kita mengadakan raker lewat Zoom apa segala macam, tapi kondisinya sendiri kita belum bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi begitu sudah kondisi normal kita adakan raker, di situ nanti kita bisa tentukan, oh ini kegiatan kita ini. Artinya memang sudah kita sepakati bersama kan kita adakan raker tapi juga masih COVID, kita nggak bisa apa-apa juga kan gitu, seperti itu. Yang kedua, setelah dari DPC nanti ada lagi dari DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Itu nanti ada raker, kemungkinan diwakili oleh pengurus-pengurus inti yang dari Papri Samarinda. Itu akan sama intinya, membicarakan apa saja program-program dari daerah ini, kemudian apa masukan dan sebagainya. Itu juga sama setelah menunggu COVID ini berakhir. Setelah dari DPD itu nanti masuk ke jenjang pusat, Dewan Pimpinan Pusat. Nah nanti mungkin akan diwakili dari DPD dan dari DPC untuk bisa raker di sana. Tentunya nanti itu akan membahas. Biasanya sih raker ini diadakan bertepatan dengan Hari Musik Nasional. Kapan itu Pak? Hari Musik Nasional itu kemarin tanggal berapa ya? Bulan Maret. Bulan Maret. Pertengahan tanggal 9 Maret. Hari dia sama 9 Maret. Oke, 9 Maret ya. Hari Musik Nasional itu bertepatan dengan, kalau nggak salah itu hari lahirnya Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Ya. Iya, benar ya. Itu 9 Maret. Nah, sebelum 9 Maret, sehari 2 hari sebelum 9 Maret itu pasti ada rapat kerja nasional di situ. Betul. Untuk membahas program-program kerja baik daerah dan cabang. Dibahas di situ, kemudian diadakan konser biasanya. Konsernya itu konser Hari Musik Nasional, disitulah nanti puncak daripada raker itu. Setiap setahun atau setiap 2 tahun sekali. Nah, harusnya memang tahun ini, Maret ini itu dilakukan di Banten. Kemudian kayaknya udah gagal ya karena COVID. Insya Allah itu saya dapat informasi dari DPD mau diadakan 2021 itu di Kaltim sebagai tuan rumah. Dan ini
katanya mudah-mudahan ini valid, mudah-mudahan A1 sudah disetujui oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Islanur. Cuman kita belum tahu tempatnya, apakah nanti di Samarinda atau di Balikpapan atau di kota mana, kita belum tahu tempatnya. Seperti itu. Berarti dari kita juga udah mulai persiapan ya, apa aja yang bakal kita tunjukkan mungkin nanti pada saat rapat nasional seperti itu. Ibaratnya juga sekaligus memperkenalkan Pak ya, walaupun kita masih baru di sini kan, tapi kesempatan yang bagus juga untuk kita untuk memperkenalkan budaya Kalimantan Timur, terutama para musisinya seperti itu. Nah, kemudian untuk acara terdekat nih Pak, dari pabrik Samarinda sendiri, apa yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Sebenarnya agenda kita itu awal-awal kita terbentuknya itu ada ada 3 agenda utama. Itu yang pertama konser musik nasional, Hari Musik Nasional itu kemarin kita mau menyelenggarakan di bulan Maret, tapi karena COVID ini kita batalkan ya. Kemudian setelah itu ada lagi beberapa agenda untuk tampil di Expo. Expo ini kan menampilkan beberapa seni daerah tuh. Nah, Papri ini salah satunya juga untuk memberikan sosialisasi bahwa keberadaan organisasi Papri ini ada. Nah, kita menyuguhkan juga dari beberapa seniman Papri, seperti ada artis dari Papri ya segala macam. Nah, itu sosialisasi. Itulah salah satu tadi bagaimana kita merekrut anggota. Betul. Sekalian memperkenalkan, mengadakan acara, pasti mereka datang seperti itu Pak ini. Cuman karena COVID lagi karena COVID ini batal lagi. Kemudian yang ketiga itu insya Allah rencana di bulan Agustus, itu rencananya di Big Mall kita mau mengadakan. Itu sama konser juga, namanya konser Salam Musik Indonesia. Jadi kita memperkenalkan konser itu, satu misinya adalah untuk memberitahukan juga ke khalayak bahwa ini ada Papri, kemudian inilah artis Papri itu seperti apa, siapa saja yang bergabung di Papri, kemudian siapa saja yang sudah mempunyai karya. Jadi mempunyai karya itu kan banyak nih musisi-musisi yang belum tahu nih, masyarakat nih band ini itu karyanya apa aja, kan kita nggak tahu. Nah, Papri inilah wadahnya untuk kita memberikan informasi. Seperti saya sama King ini kebetulan tergabung dalam YK Samarinda nih, kita ada punya album, kita sudah main kemana-mana ke luar negeri. Nah, cuma masyarakat kan pada umum belum tahu. Nah, disitulah kita untuk mempromosikan. Kemudian di situ juga ada The Quinto misalnya. Nah, itu juga masyarakat mungkin belum tahu bahwa mereka punya album. Dari situlah kita informasikan. Nah, itu yang kita tampilkan. Jadi artis-artis yang sudah mempunyai karya, disitulah nanti wadahnya untuk kita tampilkan. Mudah-mudahan Agustus ini tidak ada COVID. Jadi rencana konser ini tetap jalan. Nah, yang keempat, dengan adanya COVID ini, otomatis kan ini kan menutup semua jam terbang, bukan jam terbang, menutup semua sumber penghasilan para teman-teman nih. Tidak ada mall yang buka, tidak ada kafe yang buka, tidak ada restoran yang buka. Akhirnya para teman-teman musisi yang penghasilan dari situ tuh betul-betul tidak ada. Nah, dengan adanya kondisi ini, kami para organisasi Papri ini dengan teman-teman pengurus bermaksud untuk mengadakan konser amal. Konser amal inilah yang bertajuk konser amal musisi peduli COVID Kota Samarinda. Di mana konser amal ini kita akan tentunya minta donasi ini untuk membantu para teman-teman musisi atau penyanyi atau pencipta lagu atau teman-teman yang tergabung dalam unsur musik yang betul-betul membutuhkan. Mungkin ada yang masih mampu dari teman-teman Papri, tentunya juga nanti akan memberikan sumbangan. Yang betul-betul terdampak inilah yang kita perlu perhatikan, yang perlu kita sentuh gitu, yang perlu sentuhan. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian dalam konser ini nanti juga yang kita maksudkan itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan dana ini, kemudian dana ini bisa kita serahkan kepada mereka yang membutuhkan. Dan bukan saja hanya mereka, tapi kalau masyarakat juga membutuhkan, ini ada lebihnya, kita serahkan juga kepada masyarakat. Karena yang terdampak tidak hanya para musisi. Benar sekali. Jadi masyarakat juga kalau perlu kita memang ada ini ya, kita bantuan juga gitu. Nah, inilah yang dalam waktu dekat ini yang akan kita selenggarakan. Kemudian saya beralih ke Bang King. Ini untuk pelaksanaannya, kapan ini dilaksanakan konser amal ini?
Jadi ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 bulan ini, 12 Juni. Tepatnya nanti setelah siang, setelah sholat Jumat, dimulai dari pukul 2 siang sampai pukul 5 sore, kemudian break. Setelah maghrib kita akan mulai lagi sampai pukul 22 malam. Jadi Sampai jam 10 malam. sampai jam 10 malam. Mengenai pelaksanaannya apa namanya ya, di Balai di, Kota. di Balai Kota Anjungan Balai Kota yang bernama Karangmumus. Di situ akan dilaksanakan. Kemudian untuk pengisi acaranya, pasti yang jadi pertanyaan pemirsa di rumah, siapa yang bakal mengisi acara di sini? Apakah memang musisi yang memang sudah terdaftar tadi, atau ada dari unsur lain yang bakal tampil dan juga mengisi acara di sini? Mungkin Pak Yusuf bisa menjelaskan. Jadi begini, saya lanjutkan dari yang disampaikan oleh Pak King. Acara ini memang konser amal ini tentunya tetap dengan konsep, mempunyai konsep dengan prosedur COVID-19 ya. Betul. Artinya ini konser satu di dalam ruangan itu tidak boleh lebih dari 20 orang. Kemudian siapa saja yang kita undang nih? Yang kita undang yang di dalam ini, karena kita ini bekerja sama dengan pemerintah Kota Samarinda, Diskominfo dan Tidian TV, yang kita undang untuk di session pertama ini adalah para pejabat pemerintah kota. Kami berusaha mengundang ini para beliau-beliau yang hobi menyanyi, beliau-beliau yang suka dengan musik. Nah, ini kami harapkan mereka itu bisa hadir di situ. Selain bukan saja hanya Papri yang main musik, tapi juga mereka ikut terlibat. Siapa tahu Waktunya untuk menunjukkan. iya, jadi bukan hanya di sini, tapi juga para bapak-bapak pejabat Pemkot ini bisa menyumbangkan suaranya. Siapa tahu pada saat dia menyanyi itu ada yang lelang ada yang siap melelang lagu. Nah, itu juga nanti alhamdulillah itu kita dapat itu bisa kita donasikan buat teman-teman juga. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga akan mengundang dari bapak-bapak dari anggota dewan, kemudian bapak-bapak dari dinas pemerintah provinsi, tentunya yang benar-benar hobi menyanyi. Nah, jadi begini Mas, sebenarnya selama ini teman-teman musisi ini kan sudah memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat ini ya, apalagi kepada masyarakat yang sudah menggunakan jasa mereka, yang mengadakan acara wedding, yang mengadakan acara selain wedding misalnya acara pelantikan pemerintahan, kemudian acara bermacam-macam acara lah, ya kan? Nah, itu tentunya kan mereka dengan peduli mengisi acara. Nah, inilah saatnya, maksud saya yang gambaran kita, konsep kita, inilah saatnya para bapak-bapak pejabat pemerintahan, bapak-bapak anggota dewan gitu, kemudian bapak-bapak pengusaha, inilah saatnya bahwa mereka juga teman-teman ini minta sentuhan dari mereka. Inilah saatnya untuk misalnya berbagi gitu loh. Jadi kalau dulu kita sudah memberikan ini, tidak ada salahnya kalau dari bapak-bapak tersebut bisa memberikan imbal balik. Tentunya kita dengan kebersamaan, kita yang bermain musik, mereka yang menyanyi, sehingga terjadilah interaksi di situ yang bisa mendapatkan donasi. Intinya seperti itu. Kembali sekalian bersilaturahmi Pak ya. Bersilaturahmi betul. Tapi tetap dengan prosedur itu Pak. Kita tidak boleh lebih dari 20 orang. Jadi yang kita undang juga betul-betul yang memang sudah kita tahu bahwa ya, beliau ini memang memiliki hobi dan juga kemampuan bermusik yang bolehlah untuk ditunjukkan kepada seluruh penonton. Nah, seperti itu. Terus saya tambahkan lagi, nanti pemain musiknya juga tidak perlu banyak di atas panggung. Itu cuma 5 orang mungkin player ya. Ada gitar, bass, drum, keyboard. Kemudian 2 orang mungkin yang vokalisnya. Nah, tidak boleh banyak-banyak gitu loh. Jadi betul-betul ini tetap menggunakan prosedur COVID-19. Konsepnya seperti itu. Tetap ada mengikuti protokol kesehatan ya, Pak ya. Ya. Jadi memang kita harapkan yang di luar itu bisa menyaksikan di Tepian TV secara langsung ya, atau live streaming dari Facebook atau dari Diskominfo. Itu nanti akan diinfokan tentunya Pak ya dari sosial media yang dimiliki. Kemudian untuk Pak sendiri yang pengisi, betul, yang pengisi acara itu tentunya akan kita pilihkan
pemain-pemain musik, penyanyi-penyanyi yang betul-betul sudah memiliki jam terbang tinggi, yang sudah cukup terkenal di kota Samarinda, yang memang mempunyai hubungan baik dengan para bapak-bapak pejabat, bapak-bapak anggota dewan, kemudian kepada masyarakat, tentunya yang yang cukup dikenal ya. Nah, kemudian kalau saya sebut nama, kira-kira boleh sebut nama. Tapi biar intinya sih, penasaran aja mungkin. ya tentunya sih kita ini intinya Papri. Tapi di Papri ini banyak orang-orang terkenal. Ada salah satu memang sudah artis yang sudah lama di Jakarta, ada di sini. Nanti kan menyumbangkan itu kan masih kita tanya kan nanti siapa kan. Dan ini lagunya juga cukup populer. Ada yang menyanyikannya, Rosa pernah menyanyikan, kemudian Sheila Majid pernah menyanyikan. Nah, dia kan nanti menyanyikan juga. Nah, beberapa artis seperti itu. Kemudian teman-teman yang sudah memang malang melintang di dunia musik, karena ini lagu-lagu istilahnya ini mungkin akan lebih banyak ke nostalgia nih. Betul. Mungkin lagu-lagu 90-an sampai berapa itulah, mungkin ke situ. Betul, yang jelas Rugi acara pokoknya kalau tidak menyaksikan rugi ya. kalau tidak nonton. Yang jelas acara yang pasti seru, dan juga kami juga perdana Pak ya baru diadakan. Jadi yang pastinya jangan sampai pemirsa Coffee Morning melewatkan acara ini di tanggal 12 Juni nanti. Baik pemirsa Coffee Morning, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Coffee Morning. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Ayah, pasanglah internet, biar Arul gampang ngerjain tugas. Mau bayar pakai apa, Rul? Pasang internet kan mahal. Pjanic with a bit of time. Matic for the block. Makanya pakai Fastnet, internetan sepuasnya, siaran TV full channel tanpa paket. Waduh, main game aja kerjaan kamu. Tugas sudah selesai belum? Sudahlah, Fastnet, internetan tanpa kuota, nggak perlu mahal. Fastnet, terjangkau dan berkualitas.
pertumbuhan dan perkembangan anak sehat dan cerdas, membangun kepercayaan dirinya lewat berbagai interaksi. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan berdampak positif pada perkembangan anak, rasa aman dan terlindungi, memberi asupan gizi di awal kehidupan anak. Nutrisi dan stimulus sangat penting di masa kehamilan. Untuk membentuk anak sehat dan cerdas, ada 1000 hari pertama anak yang dipersiapkan dengan baik. Ayo, siapkan generasi terbaik mulai dari 1000 hari pertama kehidupan anak. Baik pemirsa Coffee Morning dimanapun Anda berada, terima kasih tetap banyak saksikan Coffee Morning pada pagi hari ini dan masih ditemani dari pabrik Kota Samarinda. Mungkin apa nih Pak yang mau disampaikan ke pemirsa di rumah terkait pabrik sendiri? Mungkin dari Pak King dulu. Pabrik Samarinda, yang jelas kami adalah suatu organisasi yang ingin mengangkat martabat para musisi lokal Samarinda ini dengan menaungi mereka dan memberikan wadah bagi mereka dan bagi kami sebagai musisi untuk bisa berkarya dan memberikan sesuatu untuk Samarinda sendiri dan juga untuk Indonesia. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak. Kemudian bagaimana dengan Pak Yusuf? Ya, kalau untuk masyarakat ya, sebenarnya yang tujuan utama kami adalah kita mau bahwa satu, dengan adanya PAPRI ini itu kita bisa diakui di masyarakat. Itu yang pertama, artinya bahwa ini ada organisasi yang membawahi teman-teman musisi, yang menjadi rumah para musisi, seniman, insan musik. Mungkin saya garis bawahnya juga, ini bukan hanya musisi sebenarnya, bisa tergabung sama PAPRI ini pemain musik, penikmat musik pun bisa bergabung dengan musik, wartawan musik pun bisa bergabung dengan PAPRI. Kemudian yang berkaitan dengan musik, yang pencipta lagu, kemudian yang membuat karya-karya dalam bidang musik itu bisa bergabung sama PAPRI. Jadi paling tidak yang utama itu kita bisa ini bisa diterima di masyarakat dulu yang utama. Terus yang kedua dengan adanya PAPRI ini bisa menjadi jembatan ya. Artinya bisa menjadikan bisa mengangkat harkat dan martabat seniman itu tadi yang seperti dibilang Mas King. Jadi dengan adanya ini bukan pekerja seni itu bukan hanya dipandang sebelah mata seperti itu. Mungkin ada yang beranggapan kan, wah dia ini musisi kerjaannya ngamen. Nah itu sebenarnya bukan hal yang negatif. Artinya masing-masing manusia, masing-masing insan itu kan berhak saja memilih pekerjaan masing-masing. Nah di PAPRI inilah yang wadah kita menjelaskan, wadah kita menginikan bahwa pekerja seni itu juga mempunyai hak yang sama di masyarakat gitu loh. Mempunyai hak yang sama, mempunyai ini yang sama di masyarakat. Artinya walaupun pekerja seni tetap istilahnya mempunyai artinya ada sesuatu yang dibanggakan. Ya kan? Kan kita berkarya itu tidak dengan hanya yang sesuatu menghasilkan mesin misalnya itu berkarya, tapi musik juga bisa berkarya, bisa memberikan karya yang lebih bagus. Bagaimana dunia ini kalau hidup tanpa musik? Coba dipikirkan, ya kan? Pasti orang membutuhkan musik, pasti orang membutuhkan itu karena dari media musik inilah yang membuat kita itu bisa bisa menerima sesuatu. Contohnya seperti konser amal ini. Kenapa kami memilih media musik? Karena dengan musik inilah kita bisa saling merasuk satu jiwa ke jiwa lainnya, seperti itu. Jadi dengan musik ini kita bisa lebih memahami makna dari sebuah lagu, itu bisa mendalam seperti itu. Makanya para musisi ini mahal loh Mas, artinya dalam suatu karya kita memikirkan syair yang betul-betul bermakna, itu kan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan tidak bisa dibayar dengan uang sebenarnya. Karena memang itu bakat juga Pak ya? Iya, seperti itu. Jadi
itulah yang utamanya, supaya kita bisa lebih diterima di masyarakat, lebih bisa dihargai, kemudian bisa menjadi wadah daripada insan musik ini semua, sehingga kita bisa menjadi satu. Baik, terima kasih Pak King dan juga Pak Yusuf telah hadir bersama kita hari ini. Baik, pemirsa Coffee Morning dimanapun Anda berada, sudah 1 jam kita menemani Anda pada pagi hari ini, dan saksikan terus Coffee Morning setiap Senin sampai Kamis pukul 9.30 sampai 10.30 waktu Indonesia Tengah, dan pantau terus kegiatan Tepian TV di sosial media yang tertera di layar kaca Anda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pri Samarinda yang telah hadir dan memberikan informasi yang sangat informatif juga menarik kepada pemirsa di rumah. Saya Roman Hidayat bersama kru yang bertugas pamit undur diri, tetap bekerja secara aman mengikuti protokol kesehatan. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, kita tahan dulu.